بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا يشرع أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله آمن به ورسول الله. Alhamdulillah rabbil alamin. Pada kesempatan malam hari ini tanggal 3 Safar 1440 Hijriah bertepatan dengan tanggal 21 September 2020 kita dipertemukan kembali oleh Allah SWT dalam majelis yang mulia ini, majelis sama-sama bertawasul bil-haqqi wa tawasul bis-sabr, majelis yang sama-sama beriktikaf di salah satu rumah Allah SWT ini. Salawat salam kita aturkan kepada Nabi kita Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, dan juga seluruh umatnya yang selalu berusaha untuk mengikuti petunjuk dan juga nasihat-nasihat beliau sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu semuanya, rahimakumullah, pada kesempatan malam hari ini kita masuk dalam bab ketiga dari 4 bab utama yang pada sudah saya singgung bahwa kitab ini yang merupakan cucu dari kitab Ihya Ulumuddin, konsepnya pun sama dengan kitab induknya, yaitu membagi bagaimana seseorang itu kembali cinta dengan agama, kembali hidup selalu dengan Islam, merasakan Islam dalam kesehariannya. Itu kemudian cara Imam Ghazali mengingatkan generasi yang ada di zamannya dengan bab itu, bahwa Islam bukan hanya sekedar ritual-ritual, bukan hanya sekedar ini halal haram, ini halal haram, tapi ada rohnya, ibadah itu saat itu tetap dilaksanakan, fikihnya dilaksanakan, sholat dilaksanakan, tetapi roh dari ibadah itu perlu hidup. Maka kitab ini merupakan pendamping dari keseharian kehidupan umat Islam yang sudah biasa sholat, yang sudah biasa melakukan puasa, tetapi sebagai rutinitas yang rohnya sudah mungkin mulai pudar, sehingga khusyuan sholat, makna sholat itu apa, terus kebiasaan harian sudah mulai tidak ada beda antara Islam dengan yang dari Islam, sudah mulai berkurang bedanya. Mungkin pakaiannya sedikit beda, tapi tingkah lakunya sudah mulai sama, makan-makannya sudah sama, ruhiyahnya sudah tidak beda. Padahal peningkatan ruhiyah itu sangat mempengaruhi dalam dalam kekuatan umat Islam. Dulu kala ketika Rasulullah SAW mengajak perang, ada perang, di mengajak perang itu maksudnya bahwa karena syariat Islam, yaitu dari sholat sampai haji, kemudian ada masalah ekonomi, masalah keamanan, masalah hudud, itu semua harus didukung dengan keamanan. Kalau sebuah negara tidak aman, itu otomatis undang-undang yang mau dijalankan di dalamnya mesti akan kacau karena tidak berdaulat. Maka syariat jihad itu adalah syariat pendukung sebagai penjaga bahwa kedaulatan negara Islam, kedaulatan syariat Islam yang dijalankan di sebuah negara, sebuah komunitas masyarakat itu benar-benar dijalankan. Maka ketika Rasulullah SAW mendapatkan sudah mulai ancaman dari berbagai pihak, beliau menghadapinya dengan jihad fisabilillah. Nah, di saat jihad fisabilillah dalam surat Al-Anfal misalkan, ataupun di surat Taubah, dua surat ini diceritakan tentang perang, bahwa andaikan kalian itu satu orang mukmin, maka engkau siap untuk menghadapi 10 orang kafir. Itu kualitasnya seperti itu. Tetapi ketika keadaan kalian, keimanan kalian rendah, maka hanya 1 banding 2. Padahal orang sama. Itu cerita al-ana khaffafallahu ankum wa alima anna fikum dha'fa
fa iyyakum minkum mi'atun sabiratun yaghlibu mi'atain. Sampai angka-angkanya ini disebutkan sebelum itu. Bedanya apa? Kekuatannya padahal bisa jadi terlihat lebih siap, perangkat militernya lebih siap, tapi kok ternyata dulu 1/10. Kalau sekarang kata Allah SWT cukup 1/2. Dari mana kekuatannya? Dari masalah hati, masalah iman. Bahkan saat perang saja itu disebutkan ya ayyuhalladzina amanu idza laqitum fi'atan fathbutu wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Wahai umat Islam, wahai orang yang beriman, jika kalian sudah berhadapan dengan musuh, ini berhadapan dimanapun, baik itu perang fisik maupun perang pemikiran maupun perang ekonomi ataupun apapun, fathbutu, maka harus tetap tangguh, siap untuk tidak mundur. Wadhkurullaha katsiran, zikir. Kekuatan mukmin di mana dikirnya. Nah, seringkali kita terjebak pada hal-hal yang teknis, sementara ruhnya sendiri itu kurang. Maka zikirnya para sahabat Rasulullah dan juga para sahabat, para salaf saleh yang mereka mendapatkan keistimewaan itu bahwa sangat banyak, tidak terhitung. Abu Hurairah kadang sampai 12.000 mungkin istighfar, dengan dosa disuruh baca banyak. Yang satu lagi dengan zikirnya dengan cara zikir sholat, dikit-dikit sholat, dikit-dikit sholat. Ada yang zikirnya dengan membaca Quran. Artinya zikir itu banyak. Zikir itu banyak cara. Ada yang dipermudah dengan istighfar. Udah kemana-mana astagfirullah, 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 astagfirullah. Terus apapun ada perlu ngobrol, ya ngobrol bentar. Sudah selesai obrolannya, daripada ngawang kemana-mana atau bermimpi nyanyi, tidak astagfirullah, astagfirullah. Ada yang dimudahkan zikirnya seperti itu. Ada yang zikirnya sholawat. Ya Allah, sudah ada tuh. Semudah apapun misalnya, apa yang mudah silahkan. Orang berzikir harus diterima. Kalau mungkin yang di toriko Sofia, dia kemudian mengharuskan diri, aku itu mau coba ini dan udah. Salah bebas. Mau istighfar mau la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Atau subhanallah, hasbiyallah. Meskipun nanti ada yang merincinya, kalau saat perang itu lebih baik menggunakan apa, kalau bikinnya apa, itu ada beberapa tuntunan. Tetapi secara umum harian kita itu fadzkurullah dzikran katsira. Maka dengan cara apapun, mikir apapun yang kita nyaman, itu itu. Ada subhanallah, monggo sebanyak-banyaknya subhanallah silakan. Alhamdulillah sebanyak-banyaknya silakan. Astagfirullah, mudah untuk mengucapkan astagfirullah, astagfirullah. Itu silakan. Tapi intinya zikir, termasuk diantaranya zikir adalah baca Quran. Ada yang mudah, zikir gampang, mungkin bawa tasbih, yang apa ini karena ingat, bukan masalah hitungan, dia hitungan di sekolah. Gitu. Tapi jangan meyakini bahwa zikir tasbih itu harus, jangan. Mau pakai silakan aja. Tapi jangan meyakini bahwa itu sebuah keharusan atau Rasul mengajari dengan tasbih, tidak. Tapi mau pakai tasbih hanya untuk sebagai universal, sebagai minat juga, ya semua. Itu ada juga yang memperbolehkannya, tapi tidak diyakini bahwa ini Rasulullah benar-benar mesti pakai ini, tidak. Tapi secara punya ya semua. Intinya mikirnya. Nah, kekuatan ruhiyah semacam inilah diantaranya yang dirasakan oleh Imam Ghazali saat itu sebelum mengawali dari masa Salahuddin Al-Ayyubi. Jadi Salahuddin Al-Ayyubi sebagai penakluk Yerusalem atau penakluk Palestina itu diawali oleh dakwahnya Imam Ghazali. Setelah ada ini baru kemudian muncullah Nuruddin Az-Zanki. Dari Nuruddin Az-Zanki inilah baru kemudian kekuatan mulai kuat, lahir Salahuddin Al-Ayyubi. Artinya kekuatan adanya pergerakan yang sampai kemudian menang itu mesti diawali dengan pergerakan yang awal kebangkitan ruhiyah, kesadaran. Nah,
Imam Ghazali kemudian membaginya 4 itu. Harus tahu bagaimana ruhiyahnya, spiritnya tentang ibadah. Maka yang pertama adalah ibadah. Bab ibadah itu harus paham, orang sholat di monodok, tapi ngerasa sholat di opo, puasa itu opo. Nah itu seperempat pertama. Sebab kedua, jangan sampai lagi ibadah harus ruhiyah hilang. Harus tetap ada ruhiyah orang mukmin itu di sepanjang hari, bukan hanya dalam bab ibadah. Dalam saat bekerja bakti sebagai apapun harus ada. Maka di seperempat kedua al-adat, rubuk di seperempat ibadah, kemudian al-adat atau kebiasaan harian agar selalu merasakan jiwanya itu mendekat dengan Allah harian. Baru setelah ibadahnya bisa, hariannya bisa selalu ingat dengan Allah, harus ingat jangan sampai jatuh dalam suatu hal yang al-muhlikah. Muhlikah itu apa? Yaitu yang menghancurkan. Jangan sampai senang numpuk ibadah, numpuk pahala dengan ibadah dan dengan zikir, tetapi hal-hal yang menghancurkan juga diterjang sekian banyaknya, akhirnya habis. Bukan Rasulullah SAW pernah menceritakan dengan beberapa hal yang menghancurkan. Ini akan juga disinggung oleh beliau dalam bab ini. Yaitu contohnya saya membaca 2 hadis. Satu pertama hadis tentang al-muflis. Rasulullah menanyakan, wahai sahabat, tahukah kalian apa itu al-muflis? Langsung bangkrut ya kok. Ya, para sahabat jawab yang muflis itu ya yang dulunya kaya, terus kemudian bisnisnya entek sampai kan dua bobo lalu bangkrut. Ya, itu istilah kalian. Tapi kalau istilahku Rasulullah, bangkrut kuwi wong sing bangkrut al-muflis itu adalah orang yang di dunia punya pahala banyak, sholatnya banyak, puasanya banyak, zikirnya banyak, kemudian sedekahnya banyak, tetapi meskipun kayak gini ngomong ngondo tonggone yo akeh. Terus misuh yo akeh. Zikir tapi metu misu-misuan. Gitu. Terus zikir nang masjid, pulang-pulang iki ono jambu cemokot kan. Jambune cemolong ya. Ya tetap diambil gitu aja lah semongki kasih wae. Dengan mempermudah, padahal itu baru jambunya siapa, misalkan gitu. Atau bahkan kemudian ngomong dengan ngomongnya hal dan lain. Akhirnya benar-benar mudah mengkafirkan orang. Mengkafirkan orang sama dengan seakan-akan membunuh, kan? Atau dia tidak pernah membunuh, tetapi melihat sebuah kemungkaran, pembunuhan atas suatu hal, wah apik wi, ngono yang butuh dibunuh. Berarti dia tidak membunuh, tapi ridho terhadap pembunuhan. Maka Rasulullah katakan, nanti di akhirat dia sudah bawa gede banget, pahalanya banyak, berbangga, tahu-tahu berderet antri sekian ribu orang, semuanya minta tagihan. Kue pernah mendoaku di balik, akhirnya pahala sholatnya habis, dibagi sampai habis. Orang pahalanya habis, orang yang ngantri untuk minta masih banyak. Akhirnya kowe ora mau usah pahalamu tak ya wis ki dosa itu ditakek kowe. Nah, berarti gitu. Aku kowe ora iso bayar ya wis, iki utangmu tak gawe kowe sing bayar. Wis terserah kowe. Akhirnya justru yang sekian banyaknya pahala dia habis, justru malah mendapatkan kiriman dosa dari orang lain. Akhirnya istilahnya neraca tabungannya yang dulunya itu plus nih, akhirnya malah minus itu banyak. Nah itu berarti orang yang ibadahnya sudah benar, terus berusaha untuk ruhiyahnya dikuatkan, hariannya sudah banyak zikir, tapi kalau nggak paham dengan al-muhlikah atau hal-hal yang menghancurkan, ini ya bahaya. Karena bisa jadi dia memperbanyak pahala, tapi juga di masa yang sama memperbanyak lubang-lubang yang nantinya dia akan jatuh di situ lah ya.
Hadis yang kedua, Rasulullah SAW pernah menceritakan ada orang yang kalian lihat sholatnya lebih bagus daripada kalian, puasanya lebih banyak daripada kalian. Mereka qiyamul lail sebagaimana kalian qiyamul lail. Kalian di sini bukan kita loh. Kalian di sini lah sahabat. Tetapi mereka datang di hari kiamat membawa kebaikan sebesar gunung Tihama. Gunung Tihama itu sisi pegunungan yang besar. Artinya dia punya pahala yang sangat banyak. Ketika di akhirat tiba-tiba ketika mau pamer misalnya berbangga kilo pahalaku, ternyata semuanya hanya ilusi. Ibaratnya koyok-koyok ini gunung gede, ternyata kapas yang tidak padat sama sekali. Sahabat, ya Rasulullah, siflana ya Rasulullah, ya Rasulullah, ceritakan kepada kami siapa mereka. Jangan sampai kami menjadi mereka. Kok sampai kami saja kadang bisa jadi kalah ibadai sahabat itu, bukan kita. Kok kata Rasulullah, mereka orang yang beribadah banyak, bahkan dia mulai banyak, tetapi saat mereka bersendiri, idza khalau bi maharimillahi intahuha, jika mereka sedang sendirian dan punya kesempatan untuk bermaksiat, mereka terjang maksiat itu. Ketika mereka punya kesempatan untuk bersendiri, mereka terjang maksiat. Ketika bersama dengan orang lain baru apik, tapi punya kesempatan untuk bermaksiat sedikit, apalagi tidak ketahuan oleh orang, maka dia kemudian mengerjakannya. Padahal ibadah apa? Sholat malamnya juga iya. Dan tantangan kita saat ini terkait dengan idza khalau bi maharimillah, jika sedang bersendirian dengan dan punya kesempatan bermaksiat, kita saat ini kesempatannya lebih besar dibandingkan dengan zaman dahulu. Coba zaman dahulu belum zamannya HP, Android, belum apa. Lek dhewean ki arep maksiate apa? Arep dhewean kalau orang dahulu ketika dia di kamar sendirian, dia arep maksiate apa? Maksiate paling ninggal ke sholat. Arep mondok karo sapa? Arep mondok dhewe. Arep mencak-mencak dhewe. Hanya mondok was. Pak Kai buka yo tapi enggak ada orang dengar. Apa artinya? Itu orang dulu, sampai sekarang. YouTube terbuka lebar. Gambar-gambar mewarnai gambar sebelum maupun kaya-kaya dewean. Ila mau bimaharillahi ta'ala. Ternyata ini sebuah tantangan yang besar. Ini termasuk al-muhlikat. Dan muhlikat yaitu hal-hal yang menghancurkan bangunan-bangunan ibadah, bangunan-bangunan pahala yang sudah kita tata sedemikian rupa, baik dalam ibadah mahdhah atau ibadah yang itu tertulis, sholat, zakat, puasa itu tertulis, atau ibadah-ibadah yang harian sih, ya birrul walidain, yang buatin teh buat suami, yang bantu istri nyuci baju misalnya, atau bantu istri mijeti, itu semua ibadah. Ngajari anak ngaji, semua ibadah. Hari ini buatin kolak kemudian kita bagikan ke tetangga, itu ibadah. Itu semua ibadah hancur. Ini urusannya bukan dengan orang lain. Kalau yang tadi hadis pertama mengandung muflis atau yang pilot atau yang apa namanya, yang hancur benar-benar itu karena dia berzalim berbuat orang lain. Jadi yang menghancurkan yang sisi pertama tadi adalah Rasul menceritakan dia punya pahala banyak, hancur karena dia berbuat zalim kepada orang lain. Akhirnya banyak orang ngantri untuk mengambil pahala dia. Ini yang harus enggak. Dia enggak berbuat zalim kepada orang lain. Kezalimannya kepada dirinya, kezalimannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena
Rasulullah menyebutkan idza khalau, saat tatkala mereka bersendiri bima harimillah dan kemudian punya kesempatan untuk bermaksiat, intahuha. Ini menunjukkan loh, berarti orang zalim kalau mulia. Kan? Tapi kedolimannya kepada dirinya, ternyata bentuk kerugiannya bukan kemudian pahalanya diambil orang-orang, tapi Allah jadikan pahalanya tiba-tiba hancur. Sing koyo ini gede istana jebule kapas selain itu. Kayak ini emas jebule warna itu dijegal orang nopo nih. Oh, wis gembira aku beli emas 1 ton. Dibeli tak tahu apa artinya? Itu ternyata termasuk al-muhlikat. Bahwa al-muhlikat kezaliman yang akhirnya menjadi sebuah penghancur ibadah kita, tidak hanya mendolimi orang lain, tapi saat kita berbuat zalim kepada diri kita sendiri, itu pun merupakan hal yang sangat berbahaya dan sangat merugikan. Maka di bab ini diantaranya Imam Ghazali kemudian disimpulkan dan diringkaskan oleh buku dalam ini bahwa apa sih simpul-simpul yang menghancurkan. Simpul menghancurkan, beliau mengingatkan dalam beberapa bab. Itu pertama, beliau memastikan tentang hati yang harus dijaga. Hati harus dijaga, bahwa hati itu pimpinannya. Ada gelas, ini gelas air putih. Kalau dituangkan, ya mesti sing metu ya air putih. Orang mungkin sing metu teh. Betul. Maka sejatinya apa yang terkeluarkan dari mulut kita, ya kuwi sak njero hati kita, batin kita. Wah, apa orang yang mesti pasti ngomongnya apa? Coba ingat dunia seperti hari ini, ketemu subuh itu ketemu siapa di masjid, ya keluar siapa di rumah, kok ternyata sempat marah-marah sama istri, marah-marah sama anak. Oh, berarti masih ada satu hal yang nggak beres di hatinya, di kita sendiri. Coba kemudian ketemu lawan kantor, obrolannya apa? Atau ketemu dengan teman-teman di mana, oh juga obrolan orang jelas. Berarti yang jadi hatinya memang masih nggak jelas. Ketemu lagi dengan siapa, mesti apa? Berarti campur-campuran nanti kita. Campur-campuran, yo orang Singapura mulai. Nah, pasti kan lebih banyak mana? Itu hati adalah sejatinya apa yang ada di dalam kita. Itu apa yang ada di dalam kita yang akan terucap pula, yang akan tersampaikan pula. Baik mungkin omongan kita jaga, tapi dalam tindak tanduk kita pun akan muncul. Maka beliau kemudian menyebutkan tentang bahwa surat An-Nas di sini disinggung bahwa ada sekian banyak pintu-pintu setan itu memasuki hati kita. Maka ada Allah SWT mengajari kita, Allah menciptakan kita, Allah menciptakan setan pula. Tapi ngabari yang kita iki ono makhluk kayak gini, kalian harus hati-hati. Ini sebagai ujian kita. Kalian mau berlindunglah kepadaku dan ucapkanlah ini qul a'udzu birabbin nas. Al-Khannas disebutkan di antaranya. Nah, Al-Khannas, qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Al-Khannas itu sifat setan, yaitu bersembunyi ketika kita berpikir dan ketika lalai langsung tunai. Bersembunyi saat kita berpikir dan akan muncul dengan segera saat kita lupa satu detik. Dalam sholat ibaratnya, coba sholat kita 2 rakaat saja, berapa persen kira-kira yang kita benar-benar merasa bahwa kita sholat? Allah, terus surah Al-Fatihah, isi kosong. Untuk pas langsung assalamualaikum, mau pas rakaat pertama mau sholat kamu sendiri coba. Nah, padahal kita sendiri yang baca. Padahal kita sendiri yang baca, itu semua.
Wis kebiasaan mulu malam dinas ya. Wis kebiasaan nih. Orang ya. Guru nanya imamnya ini baca apa? Wah, si imam kira kau jadi orang. Mau pas sujudmu baca subhanallah belum? Belum. Sebenarnya masalah. Terus kebiasaan terus akhirnya kita sudah refleks. Yang refleks di lidah kita. Yang refleks adalah lisan kita. Sebagaimana kalau kita bawa barang tiba-tiba jatuh, astagfirullah, alhamdulillah refleksnya bagus. Tapi refleks ada, sebenarnya ada refleks. Kalau sholat karena sering rajin sholat, alhamdulillah. Tapi refleks sampai selesai itu kita refleks. Coba nanti ya, mau masuk orang ya, sampai gitu. Nah, itulah al-khanas. Maka Rasulullah kan ada seorang sholat yang tidak mendapatkan pahala dari sholatnya kecuali 50%, separuhnya. Ada yang 1/4-nya, ada yang 1/10-nya. Secara kewajiban bahwa seorang muslim wajib sholat sudah gugur, tapi pahalanya gugur. Pahalanya gugur karena kualitas sholatnya yang dia benar-benar sadar bahwa dia sedang sholat sendiri, itu kita sendiri tidak bisa benar-benar memastikan 10% dari sholat kita. Yang benar-benar kita, mungkin kalau masalah berat itu baru mungkin sholat kita benar-benar sudah mulai tingkatannya nangis dari awal. Itu pun nangisnya karena nangis masalah itu, karena nangis artinya utang untuk bayar. Akhirnya ketika Allah Akbar, ya Allah, rezeki, ya Allah, luaskanlah rezeki. Akhirnya benar-benar merasa bahwa dia di hadapan Allah dan benar-benar doanya tulus meminta. Itu karena kita salah. Nah ini ada setan sendiri sifatnya semacam itu kan. Masuk dalam berikutnya itu pintu-pintu besar yang kemudian setan itu akan masuk dalam diri kita, dalam hati kita itu. Beliau menyebutkan ada 10 hal. Yang pertama, iri, dengki, itu termasuk pintu setan untuk masuk dalam diri kita. Itu al-muhlikah. Kita mungkin anteng, diem, tapi ternyata ada orang yang berhasil memiliki suatu hal atau berhasil mendapatkan sesuatu hal yang kita sudah lama mimpi mendapatkan hal itu. Akhirnya kita iri, hasad. Nah itu termasuk pintu. Kalau bisa jadi seorang berusaha untuk qanaah, mencukupkan diri atau cukup. Tapi ketika melihat orang mendapatkan nikmat, bersyukur, itu justru suudzon. Kan, punya qanaah, orang. Akhirnya justru sebenarnya ada hasad dalam dirinya. Kita kalau mungkin hanya punya uang 100.000, akhirnya beli atau tabungan lah, misalkan tabungan kita cuma ada 3 juta, mau beli HP Yorgone misalnya itu. Akhirnya kita merasa kalau beli HP saya itu dia sempurna akhir ini, justru second itu harus cukup. Ketika sampingnya punya, ya Allah tuku HP masih 10 juta, beli padahal kodok berdewon saham, kodok gawe, kirim telegram, gawe fungsi modal harus digunakan. Saya itu tidak 10 juta ini ngopo. Akhirnya bersyukur. Padahal karena dia punya uang cuma 100 juta, dia mampu untuk beli yang harganya 20 atau misalkan Apple yang terbaru harganya sampai 29 juta. Ya ada, tapi segitu ya ada. Situ ya Allah. Karena kita melihat wah itu terlalu berlebihan. Karena kita punya duit misal ini. Qanaahnya dia ini sama ini. Qanaahnya kita punya rumah ya apa adanya rumah kita. Tapi qanaahnya orang yang punya aset sekian miliar itu qanaahnya ya omahnya kudu gede, kudu tamannya, ya itu qanaahnya dia. Gitu. Karena dia bisa lebih daripada hal itu.
dia mencukupkan dengan rumah yang itu untuk besar tapi satu, karena dia mampu untuk beli 10 dengan yang sama. Maka pintu iri, pintu dengki itu sangat besar menjadi pintu untuk masuknya setan, memberikan was-wasah, memberikan inspirasi untuk kita bersyukur, kita melakukan sebuah dosa batin. Itu pertama. Yang kedua, amarah, syahwat, dan keras hati. Amarahnya, bagaimana seorang itu tidak bisa mengendalikan yang bergejolak dalam dirinya, tidak yang bergejolak dalam dirinya. Syahwat untuk marah, ya gampang marah. Itu juga termasuk. Tentu yang punya anak-anak, saya sendiri merasa ibaratnya kok kadang-kadang merasa dengan santri itu lebih sabar daripada sama anak sendiri, gitu. Sama murid kayak susah sabar, bisa aja. Tapi ketika sama anak sendiri, wah, bawaannya begini nyubit atau mungkin ya ternyata besar godaan kita untuk tidak marah dan juga keras hati. Ini malam ini yang meletakkan poin-poinnya ini dari penerjemah atau dari aslinya kurang nyaman. Maksudnya kalau nomor 2 itu dipecah-pecah sudah beda-beda lagi. Kalau dikumpulkan satu tempat ini tapi yang disebutkan yang ini. Maka kerasnya hati disebutkan itu menjadi satu sebab bahwa dia mudah terpancing dengan keadaan sekitar sehingga cepat untuk naik hitam. Dan itu perlu masing-masing kita mengenal diri masing-masing, apa yang terjerumus. Ada orang yang mudah untuk tidak iri tapi mudah marah. Ada orang yang marahnya enggak tapi mudah iri. Ada juga orang yang marah-marah juga enggak, iri juga enggak, tapi jatuh di tiga. Kesukaan mempercantik rumah, pakaian, alat-alat perkakas. Ini pada zaman kapan dituliskan? Kitab ini Imam Ghazali itu awal abad ke-7. Imam Ghazali itu awal abad ke-7 Hijriah. Saiki wis abad 15 Hijriah. Itu ternyata beliau sudah melihat kondisi bahwa ada kebiasaan masyarakat senangnya ngumpulin perkakas rumah. Kita juga ingat kalau di bufet-bufetnya lemari-lemari orang Jawa apa dulu gelas-gelas santi itu kan. Jadi ketika beli kalau itu zaman dahulu kayak gitu kan, ada akhirnya coba dari sejak beli sampai sekian tahun berikutnya kapan dipakai untuk pindah dan berapa kali. Sementara harian pakai hadiah beli kecap, hadiah inso, hadiah nopo. Yang dipakai harian itu malah gelas-gelas hadiah itu loh. Padahal aku berbangga, aku dua gelas, dua cangkir semua cantik banget. Harganya mahal, aku biar turunin aku lagi pas umroh biasa. Ini kebutuhan. Saat pulang dulu telah dibuat ngecor ini zam-zam, wes kira-kira masanya tamu sudah disimpan pajangnya. Ya. Sebentar hadiahnya pakai yang akhirnya sih hadiah-hadiah kan lebih bermanfaat hadiah ternyata daripada yang mahal-mahal. Mungkin saat ini sudah beda, masanya beda-beda. Itu masa dulu. Sekarang masanya Tupperware. Kan? Saat ini yang pajang-pajangan kan Tupperware. Dengan apa? Dengan yang wah ini anti BPA, anti apa? Sama-sama bentuknya menurun-menurun juga. Gitu. Tapi iklannya memang mantap. Ternyata penyakit itu sudah ada sejak zaman dahulu. Penyakit ini sudah ada sejak zaman dahulu. Dan coba kalau kita lihat dari perkakas rumah apapun, kadang ingin teflon, wah itu teflon yang keren.
Ya, kadang menemani ibu itu nih, waktu Pak Gini, iki ke tuku panci lagi ngopo, kayak pas saya kira piramid berapa macam sih, tapi teflon ini macam-macamnya, harusnya ukuran ini, gitu. Seakan-akan kayak anak saya udah di luar, padahal ujung-ujungnya tiap hari cuma mampir kan warung hijau. Belinya juga beli yang kalau ingin makan spesial dengan tuku juga. Yang dimasak yang itu aja. Tapi perkakasnya itu juga nggak melengkapi. Ternyata ini juga salah satu kalau menurut Imam Ghazali dan juga diamini oleh para murid-muridnya sampai itu dalam itu termasuk al-muhlikat, termasuk hal-hal yang melenakan dan bisa menghancurkan kita. Aslinya itu punya kesempatan untuk sedekah, justru malah dipakai untuk hal-hal yang Allah alam setahun sekali aja belum tentu kita pakai. Belum tentu kita pakai. Kalau pas musim daging, wah ini paling cepat masak daging itu pakai panci presto. Delok musim gue, wah seneng, aku tuku. Setelah dibeli, coba ingat-ingat setahun ini masak berapa kali pakai panci prestonya. Gimana nih Bu, masih restoran ini? Iya, cerita ini kadang-kadang lihat, saya lihat di rumah saya sendiri, kemudian juga saya pas di mobil, iya aku tuh baik gitu ini. Nah dulu iklannya asik benar nih, enak gitu. Ujung-ujung dibeli, lah kan mana yang boleh? Ya bodoh apa? Cuma lihat makan iklan gitu, dan makan iklan. Lalu ternyata itulah yang akhirnya termasuk salah satu disebut simpul al-muhlikat, simpul hal yang melenakan diri kita oleh Imam Ghazali disebutkan dulu. Kemudian yang keempat masalah makanan, kenyang, karena perut kenyang bisa menguatkan syahwat dan mengabaikan ketaatan. Kuliner ada juga memang yang tidak hobi masaknya enggak, tapi hobi makan. Saat ini vlog-vlog YouTube itu banyak yang hanya masalah hobi makan. Hobi makan, ada yang macam-macam keliling mana-mana hanya masalah makan. Rasulullah itu sangat membatasi ini. Maka Rasulullah SAW menyampaikan bahwa seorang mukmin itu makan dari dalam satu khusus, sementara orang-orang kufar, orang muslim itu makan dengan 7 khusus. Maksudnya itu ya porsinya itu kalau kita 1, orang-orang kufar itu 7. Ternyata saat ini porsi kita dan porsi non muslim sudah sama. Gitu. Menurut porsi kita sudah sama. Maka dalam bab ini perlu juga dibatasi sehingga kita tidak terlena dalam bab penyiapan makanan. Gitu. Dibedakan antara perkakas dengan makanan, dia bedakan. Karena ada orang yang hobinya senang ngumpul di perkakas, masak enak. Tapi ada orang yang hobinya masak, perkakasnya biasa lain. Ada juga. Ada yang double-double, yang masak yang perkakasnya. Yang hobi makan sangat banyak yang kemudian hanya keliling warung kayu kemana-mana hanya untuk menuju ke warung tertentu. Tamak terhadap orang lain. Jika seorang tamak terhadap orang lain, maka dia akan memuji-muji, tidak secara proporsional, mencari muka di hadapannya, tidak menyuruhnya kepada yang ma'ruf dan tidak mencegah dari yang munkar. Ini bagaimana seseorang ingin dekat dengan seseorang, baik itu karena idola. Tamak terhadap orang lain diantaranya belum tentu dia berhadapan langsung, bisa jadi karena jabatan, nama jabatan akhirnya sama dengan atasan. Tapi ada juga yang tamak dengan orang, tidak dengan jabatan. Seorang yang ngefans dengan salah satu artis saat ini K-pop ya, Korea. Berapa banyak yang wanita-wanita muda saat ini yang benar-benar idolanya adalah Korea. Wis new koleksi ya apa wis hidupnya seakan-akan bicaranya seperti ya betul wis, tapi sangat-sangat tamak untuk mengidolakan
orang-orang sosok artis, baik itu ya artis manapun. Saat ini kalau kita saudara artis manapun, dan itu terjadi termasuk salah satu hal yang melenakan dan satu hal yang menghancurkan amalan kita. Karena dari tamak kepada orang lain ini, ngefan kepada orang lain, kepada seorang waliyadzubillah, kok sampai kepada orang non-muslim, itu sebuah hal yang sangat-sangat bahaya. Pertama, akan bisa sampai kepada syirik mahabbah, istilahnya syirik khafi. Dia tidak menyembahnya, tidak, tetapi kecintaannya kepada sosok ini lebih besar daripada cintanya kepada Allah. Mikirnya tentang Allah, mikirnya untuk beribadah khusyuk kepada Allah itu sedikit dibandingkan dengan memikirkan tokoh-tokoh ini. Itu yang pertama. Yang kedua, yaitu bahwa kalau sampai dia non-muslim, itu mengerikan, karena Rasulullah berpesan kepada seorang sahabat, "Ya Rasulullah, engkau mulia, sementara aku hanya semacam ini. Bagaimana mungkin aku di surga akan bisa bertemu denganmu?" Kata Rasulullah, "Anta ma'aman ahbabta." Engkau nanti di akhirat akan dikumpulkan dengan orang yang kau cintai. Di akhirat engkau akan dikumpulkan dengan orang yang kau cintai. Maka sahabat ini kemudian tidak tenang. "Ya Rasulullah, aku mencintaimu, aku mencintai Abu Bakar, aku mencintai Umar. Wes, modalku nunggu surga kui." Selain itu, saya ibadah yang lainnya, aku bermodal cintaku kepada Abu Bakar, kepada Umar. Itu diantaranya. Nah, kalau sekarang muda-muda sekarang cintanya kepada artis, kepada pemain bola lebih besar daripada cintanya kepada salaf saleh, terus tak dikumpulkan kalau sopo. Nah, bagaimana jika dikumpulkan dengan mereka, sementara tempat mereka di neraka? Waliyadzubillah. Kemudian yang keenam, terburu-buru, tidak berhati-hati dan tidak memiliki keteguhan hati, selalu ingin cepat. Itu juga termasuk al-ajaratu minasyaitan wa ta'anni minallah, bahwa selalu terburu-buru itu juga salah satu pintu ketika tidak mau untuk ketika melakukan suatu hal tidak secara pelan-pelan bertahap. Bahkan dalam berdakwah pun itu perlu bertahap. Kita mungkin di daerah lain atau alam atau daerah ini dulunya sejarahnya generasi ini atau daerah-daerah lainnya seperti apa, alam mungkin yang sepuh-sepuh dan juga yang lainnya mungkin bisa mengenang dulu kayak apa perubahan daerah-daerah ini yang mungkin dulunya sangat merah, dulunya banyak orang minum khamr, walau pokoknya seperti apa saya nggak tahu, sampai akhirnya masjid ada, pengajian enak, sing do ngombe isin, meskipun ada yang perlu proses. Nah, seorang yang ingin merubah itu juga perlu sabar. Musa alaihissalam itu ketika lahir, keadaan Bani Israel sudah keadaan terpuruk. Bahkan anak-anak kecilnya saat Musa mau lahir aja itu dibunuh oleh Firaun. Ternyata Allah SWT menakdirkan perubahannya itu nanti, hampir 40 tahun berikutnya, 30 tahun, entah berapa puluh tahun berikutnya. Kalau Allah berpendapat bahwa Nabi itu diangkat, seorang diangkat dari Nabi itu rata-rata usia 40, meskipun tidak semuanya, karena Isa lebih awal. Itu berarti 40 tahun berikutnya itu Allah menjalankan sunatullah sedemikian. Kalau kita lihat tuh pelan, perubahan itu pelan. Gitu ya, gitu. Bukan masalah ini berusaha oleh aku merusak diri. Enggak, kita lihat Musa alaihissalam. Musa sampai akhirnya apa? Harus dididik dulu. Yang dididik Firaun, diajak perang, dididik perang. Yang ngajari Musa sampai akhirnya kuat, meskipun Allah yang memberikan kekuatan, akhirnya punya kemampuan lihai dalam berperang, dalam gulat, main pedang. Itu semua adalah didikannya Firaun dan penggawa-penggawanya, gitu. Sampai akhirnya
sudah mulai sadar bahwa ini nggak benar, itu pun masih juga Musa dibuang, saya diusir dulu dari Mesir karena sempat mau membela orang yang sedang tengkar, salah satunya orang Yahudi, salah satunya orang Kipti. Kemudian oleh Musa dibantu, yang Kipti dipukul 1 kali langsung mati karena membuang Musa itu dipukul langsung mati. Wah, bingung ini. Akhirnya daripada aku yang buron, aku yang kena hukuman, lari sampai anak Madian. Di Madian baru mendapatkan didikan tentang agama. Dulu dia fisik sudah mulai ngerti sebenarnya dia itu orang mana, apakah anak Fir'aun ataukah bukan, mulai ngerti. Tapi belum tahu siapa Allah dan bagaimana. Ya mungkin masih ada tahu Allah itu siapa tahu, tapi terus apa harus dilakukan nggak ngerti. Kudu mondok 10 tahun. Loh, masih kayak gitu. Mondok dulu, iya mondok. Di mana? Di Madian. Dia lari ke Madian sampai habis entah kehabisan bahan makanan saudara karena lari, bukan sedang hiking persiapan bawa kering, bawa tas gede untuk bawa makan, nggak ada cerita yang lain. Sampai akhirnya membantu 2 orang perempuan yang sedang mengambil air, yaitu putrinya Nabi Syuaib alaihissalam, yang kemudian dia bantu dengan tulus, bantu wis. Setelah bantu selesai berteduh di pohon, lemes, hanya doa, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Ya Allah, aku melas. Ya Allah, kasihanilah aku, berilah aku apa sih? Aku butuh kasih. Syuaib dengar semacam itu, kemudian mengirimkan salah satu putrinya, pemuda, kau dipanggil oleh bapakku. Siapa tahu bapakku mau memperkerjakanmu, gitu. Nah, itu mondok baru sekali mondok 10 tahun, itu pun menjadi mahal. Leono kowe tak nikahke anak kowe siji. Ning syaratnya kowe kudu natiri 10 tahun, 8 tahun syaratnya, tapi akhirnya digunakan 10 tahun. Di situ baru benar istilahnya belajar sama seorang soleh yang benar, seorang yang ahli ilmu. Ya mondok bahasa kita 10 tahun baru dikirim kembali ke Mesir, baru dikirim kembali untuk membenahi bagaimana keadaan masyarakat. Proses itu dakwah itu proses. Jadi kalau kemudian kita menginginkan karangannya yang gimana, itu proses. Saat ini alhamdulillah misalkan dari usulan-usulan, kemudian Pak Bupati sudah mulai terbuka untuk membuka program tahfidz SMA. Satu desa itu minimal 1 hafid yang resmi, itu bagian dari program pemerintah. Akhirnya bekerjasama, ya kalau bekerjasama minimal itu pembicaraannya ada, meskipun tempatnya bukan di tempat kami. Itu ada dibuka program tahfidz setingkat SMA kalau masalah. Itu yang setiap desa di Karanganyar untuk mengirimkan 1 orang dengan pembiayaan dari Pemda Karanganyar, itu selama 3 tahun nanti akan setelah SMA dan tahfidz 30 juz. Ya ini kalau tidak, mau supaya tidak perlu sabar. Terus sabar itu diantaranya bahwa dalam proses dakwah pun perlu adanya kesabaran dan jenjang waktu yang harus bersabar. Dalam bab yang lainnya pun tentunya semacam itu, dalam membangun bisnis, dalam membangun pekerjaan untuk rumah. Sudah coba kita ingat sama-sama, ingat masing-masing dari pertama kali bangun rumah, bagi yang tidak dapat rumah tabung nih yang bangun dari rumah berapa kira-kira tahun berapa di keramik? Tidak semuanya kan tahun pertama sudah keramikan, bisa jadi tahun ke-10 baru keramik. Cetem gini supaya mengupilah jumlah kamarnya dulu cuma berapa. Saya ingat kalau rumah saya sendiri, saya bilang, Pak, wis samping ini kok cucu kabeh, wis anaknya wis mentas ke apa rumah ini. Dulu anak-anaknya ketika masih ada di rumah semuanya yang menunggui. Berarti bertahap, kamarnya cuma 2, USB kamar bapak, ini kamar anak-anak, hanya keranjangnya dipisah.
pikiran yang salah kan itu bisa tapi alhamdulillah itu SMP udah semuanya di pondok IKP. Akhirnya kami kalau desa itu sudah keluar rumah benar-benar sampai SMA udah keluar kuliah pun juga keluar rumah semuanya, di rumah tinggal bapak ibu. Tapi setelah mentas kok kayak di HP itu gambarnya ditambah, dulunya yang tanah sudah bawahnya sudah halus, yang sini kok nggak dari dulu gitu kan. Yang perlu bertahap. Nah, kita terburu-buru untuk mendapatkan sesuatu hal yang kita inginkan, itu merupakan salah satu pintu kehancuran. Apalagi saat ini tantangannya lebih besar. Saat itu orang punya uang misalkan 4 juta atau 5 juta, kok pengen tuku motor, mesti motornya second opononnya. Kalau sekarang belum punya uang 4 juta, kira-kira milihnya motor apa? Masa alumni itu second? Si 4 juta mulai apa? Dapatnya apa? Dapatnya 4 juta dapat motor apa nih? Mesti orang mikirnya apa? 4 juta itu bisa buat DP, ngapain 4 juta? DP-nya 1 juta cukup kok untuk mendapatkan yang baru. Al-ajalah, terburu-buru untuk ingin mendapatkan suatu hal yang sebenarnya kita belum layak dan belum mampu untuk mendapatkan. Dan tantangan kita saat ini semakin besar, gitu. Tantangan ini semakin besar. Padahal banknya sama, banknya belum punya teori kredit. Makanya saat dulu kita orang ditawarin kredit, karena memang banknya sendiri juga belum punya ilmu itu. Banknya sudah terlalu pintar. Kitanya juga harus lebih pintar lagi untuk nolak, untuk mencukupkan diri, untuk berqanaah. Tantangan kita juga semakin besar. Bagaimana rasanya untuk tetap dengan mobil yang ini saja, untuk tidak kredit, untuk tidak ngutang, cukup ini. Kalau andaikan ngutang ya sih nyanda, kalau butuh ngutang ya sih nyanda aja berlebih. Karena saat ini SMA itu sudah mulai pikirannya kacau. SMA ini ngomong, SMA ini habis lulus daftar kerja di pabrik sana, kemudian ngapain? Setelah dapat gaji sudah daftar kredit pertama motor mulai beres kredit ini sudah itu saat ini udah hampir seperti itu. Jadi masyarakat kita, anak-anak muda kita sudah mulai pikir, bukan sangat sedikit yang SMA saya mau buka usaha ini. Mungkin ada yang secara ekonomi lebih aku kuliah lama, setelah kuliah itu ngapain? Mau kerja ini, jadi sama juga. Yang SMK mikirnya aku mau lebaran daftar pabrik ini, baik di sekitar kita ataupun di luar negeri. Atau yang lebih punya modal, aku Arab, Korea, Jepang, Taiwan, itu sama kok. Orang tahun di modal, mulai macam-macam. Pikirannya sederhana. Belum sampai pikiran bagaimana ini masyarakat ini harus butuh apa? Berarti aku harus mengambil ilmu apa yang sekiranya saya pulang bisa benahi masyarakat di sini apa? Pikiran itu sudah sangat-sangat di tengah kita ada atau enggak? Di anak-anak kita ada atau enggak? Pemikiran itu harus ada, bahwa yang dilihat bagaimana apa masyarakat ini harus kontribusimu apa. Sementara sekian banyak masyarakat kita hanya itu, bahwa daftar kerja di pabrik, kemudian memunculkan daftar kredit. Itu yang terjadi, dan itu tentunya masuk dalam bab terburu-buru dalam bab hal itu. Sekian banyaknya sifat itu muncul di situ. Kemudian cinta harta itu dalam ini sudah tidak asing, mencintai harta berlebihan sehingga genggamnya memegang kuat harta untuk tidak mau berbagi, itu sebuah hal yang kebinasaan.
Nomor 8, membawa orang-orang awam kepada fanatisme mazhab tanpa melaksanakan amalan yang semestinya. Ini juga salah satu tingkatan bagi mereka yang sudah berada di depan, mereka yang punya suara, mereka yang punya massa, baik itu kalangan ustadz, kalangan politisi, kalangan apapun masuk dalam topik ini. Yang kalangan politisi kemudian fanatisme kepada partai, berjuang untuk partai, ataupun kalangan para asatidz, para ustadz pun juga yang fanatisme kepada madhabnya, kepada pendapatnya. Ya harus ngaji dengan aku, ya wis segini, kamu ngaji dengan gitu. Ada kalanya kalimat semacam ini benar, tapi juga seringkali kalau diterus-teruskan salah. Kalau ketika masih awal, gue ngaji sampai selesai, lebih rampung, baru ke sana, itu wajar. Sama seperti kita sekolah, gue lek mundur nang ini, ya wis mundur nang ini sih, rampung ke pendidikan di sini, baru ke sana. Jangan mundur nang ini, tapi kalau sore pindah ke pondok liya, ngaji di tempat liya, ya itu masalah aturan. Tetapi membuka wawasan untuk dengan pendapat yang lain, sehingga tasawuf, hatinya itu mudah untuk menerima perbedaan pendapat yang sama-sama masih dalam koridor diterima. Itu perlu diajarkan sehingga tidak muncul fanatisme. Dan fanatisme itu di semua kalangan itu selalu muncul. Yang awalnya dulu spirit perjuangan, kemudian muncul fanatisme di semua bab, baik itu bab keagamaan, bab politik, bab partai, kemudian bahkan golongan-golongan, itu semua fanatisme mulai memunculkan. Bahkan ormas-ormas sendiri, dulu ibaratnya NU, Muhammadiyah, Persis, dan yang semisalnya, awalnya bergerak karena apa? Lihat. Tapi kemudian bergeser, sibuk di dalam strukturalnya. Tidak lagi masalah apa inti dakwah yang disampaikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kiai Ahmad Dahlan itu termasuk di antaranya yang getol dalam perjuangannya itu masalah kristenisasi, itu kuat. Sekarang ibaratnya lemah. Dan bahkan dalam film Sang Pencerah pun itu tidak muncul masalah kristenisasi dibahas. Justru yang pinggir-pinggir beliau masih senang kenal musik, itu yang dibesarkan dibandingkan dengan tempat yang lainnya. Kita lihat dari amalnya Kiai Ahmad Dahlan dalam bagian yatim piatu, kemudian rumah sakit, pendidikan, itu besar, dan juga kristenisasi itu besar. Perannya sangat besar. Tapi kemudian ini bersibuk di sisi organisasi, akhirnya ta'assubnya semakin kuat kepada organisasinya, sementara hal-hal yang utama yang dulu diletakkan tentang visi dakwahnya mulai terkikis. Itu kalau fanatisme mulai muncul. Kemudian nomor 10, berusaha adalah sesama orang muslim, maka ini hal yang sangat besar, kemadaratannya berburuk sangka. Karena seudahnya itulah awal dari segala macam petaka. Hasad itu muncul juga seringkali karena suudzon yang kita bangun, kalau orang itu mesti gini, itu akhirnya berkembang liar sehingga memunculkan persepsi-persepsi yang salah. Maka Allah SWT mewanti-wanti kita dalam suudzon ini dalam surat Al-Hujurat itu sangat banyak. Ini terkait dengan beberapa pintu-pintu yang masuknya setan dalam hati kita dan menjadi pintu hancurnya amalan-amalan kita, baik itu secara amalan ibadah maupun amalan-amalan kebaikan yang kita bangun dalam keseharian kita. Sampai di sini mungkin ada pertanyaan dan soal kalau silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
sedikit menyimpang dari pokok bahasan pokok kajian. Ketika saya mendengar, saya melihat dengan perangkat. Ketika aku melihat, aku mendengar, aku merasakan satu kejadian. Sebaiknya apa yang saya ucapkan, saya lakukan sehingga proporsional pas. Jadi saya akan mengucap Subhanallah atau saya mengucap Masya Allah. Ya, ketika saya melihat mendengar merasakan sesuatu, apakah saya harus mengucapkan Masya Allah atau mengucapkan Subhanallah? Yang pertama, yang kedua mungkin agak sedikit perhatian ini. Saya baca di hadis qudsi, Allah itu bersabda, besok pada hari kiamat ada 3 jenis manusia, bukan aku dan golongan, itu jenis. Yang pertama, orang yang tidak dapat mendengar sama sekali. Yang kedua adalah orang yang sangat bodoh. Yang ketiga adalah Allah, orang yang hidup pada masa jeda. Jadi tidak ada Rasul, tidak ada Nabi. Kalau tidak sekali itu saya baca cerita adalah Fatrah. Kemudian Allah memperintahkan malaikat untuk membawa dia ke neraka ketika jenis manusia ini. Namun ketika dimasukkan ke neraka, api neraka itu berubah menjadi dingin. Ini saya baca di hadis qudsi. Dan mohon penjelasan yang pertama tadi mengenai lafaz Masya Allah Subhanallah, yang kedua mengenai 3 jenis manusia ini. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk Masya Allah dan Subhanallah, kalimat maknanya dulu Masya Allah, ini adalah apa yang Allah telah inginkan, atau ini memang keinginan Allah. Masya Allah. Kalimat itu sejatinya kalau lebih tepat disampaikan pada hal-hal yang menakjubkan. Itu. Maka termasuk dari pelajaran tentang ain. Tentang ain itu mungkin saya sedikit singgung. Itu ketika seorang melihat suatu hal yang menakjubkan, maka falyubarik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu Masya Allah, tabarakallah. Itu kalau kita melihat suatu hal yang keren, menakjubkan, baik itu barang maupun seseorang karena perbuatannya, karena tampilan fisiknya, atau karena prestasinya, maka kita mengucapkan Masya Allah, tabarakallah. Nah, untuk Subhanallah sendiri artinya adalah Maha Suci Allah. Artinya at-tanzih, atau kita membersihkan dari penisbatan hal-hal buruk kepada Allah SWT. Kita membersihkan atau meniadakan, menghilangkan penisbatan hal-hal buruk kepada Allah SWT. Maksudnya gimana? Bahwa bisa jadi misalkan kita melihat seorang yang atau sebuah kecelakaan, itu jelek. Bagi kita melihat itu sebuah ngeri, jelek. Tapi kita yakini bahwa itu takdir. Oh, berarti Allah sing karepe ini. Kalau orang kita nggak sopan, ya, mau melunjak kepada Allah, kita akan ngomong, oh ini karepe Allah ini, kan? Loh, kan kita sebenarnya kalimat itu kalau dianggap benar ya benar. Bukankah semua kejadian itu adalah Allah yang menentukan? Kan? Nah, tetapi kita tidak diperbolehkan, kita punya adab bahwa tidaklah segala hal atau segala hal yang buruk tidak boleh dinisbatkan kepada Allah. Maka Subhanallah, Maha Suci Allah,
dari hal-hal yang bohong ini kok terus kita nisbatkan kembali ke dia, kepada Allah SWT, kepadanya kita tidak menisbatkan itu. Bahkan ibaratnya kok pecah, ya sudah habis sampai subhanallah itu, meskipun pakaian kita seringkali malah terbalik gitu, terbalik. Apakah kalau terbalik itu sama benar? Ya enggak. Ketika subhanallah juga boleh, ketika kita melihat takjub sendiri mengucapkan subhanallah juga boleh. Di antaranya saat melihat langit, subhana ma khalaqta hadza batilan juga disebutkan dengan subhana. Di akhir surat Ali Imran disebutkan bahwa Rasulullah kalau melihat langit malam itu seringkali Rasulullah melihat langit lama hanya merenung, artinya kita berburu langitnya. Kemudian subhana ma khalaqta hadza batilan, maha suci Allah tidak menciptakan yang semacam ini secara batil, secara sia-sia. Itu juga diucapkan dengan subhanallah. Jadi intinya tetap mengembalikan semuanya untuk selalu pikir. Tapi lebih tepat ketika masya Allah itu bukan untuk ketika kita lagi wanyel ya, dongkol sama anak, kemudian jangan anak ini masya Allah tenang. Maksudnya apa gitu? Maksudnya jengkel gitu kan? Tapi terus kita mau kalimat jengkel itu dihapus, diganti kalimatnya jadi masya Allah. Ya gue pokoknya aku semuanya masya Allah tenang semuanya. Itu nih maksudnya apa? Ya saya ini saya itu jengkel ngeselin, itu justru kita ungkapkan dengan kalimat masya Allah. Ini yang nggak tepat di sini, nggak tepat. Ya suka ya anaknya ya menunggu lah, jadi kayak kita tak sabar. Sebenarnya lebih enak, anak itu spesial buat kita tambah sabar. Itu lebih enak jadi daripada pokoknya saya itu masya Allah tenang ya. Tapi maksudnya adalah keburukan. Tapi kalau kita anaknya spesial berprestasi, masya Allah hari ini bagus, nah itu mau tepat semacam itu. Kenapa? Rasulullah mengajari jika kalian melihat suatu hal dari saudaramu yang menakjubkanmu, maka ucapkanlah falyubarik. Bagaimana Rasulullah falyubarik itu? Katakan masya Allah tabarakallah. Itu untuk menghindari datangnya ain kepada suatu hal yang menakjubkan. Adapun harus kursi tadi, orang kalimatnya belum detail untuk melihatnya, soalnya juga belum pernah baca. Tapi memang ada yang instruksi diantaranya 4 golongan, kemudian ada yang hadis sahih, ada juga yang itu. Alam lebih detailnya seperti apa? Saya belum pernah baca di syarahnya. Tapi kalau masa fatrah maksudnya adalah masa di mana ada dari kalangan umat ini, mereka orang yang hidup dari lahir atau dari waktu balik sampai dia mati belum pernah mendapatkan dakwah Islam sama sekali. Itu adalah orang-orang ahli fatrah yang secara hukum itu mereka adalah orang-orang yang hidup pasca Isa alaihissalam dan murid-muridnya sudah habis, kemudian sampai Rasulullah diangkat menjadi Nabi. Maka perdebatan sebenarnya ayah dan ibu Nabi itu masuk surga atau enggak, Muslim atau enggak. Kalangan yang kalau ibu lagi kalangan orang misalnya itu Yonan itu adalah masuk surga. Terus di kalangan sebagian salafi mengatakan orang, karena Rasulullah pernah bilang suatu saat ada seorang sahabat datang kepada beliau, ya Rasulullah, ayahku sudah meninggal, ayahku di mana tempatnya, apakah surga atau neraka? Terus dia ya mungkin menunggu jawaban dari Allah SWT. Ternyata Rasulullah menjawab, abuka finnar, bapakmu kan rokok. Sedih banget kan jawabannya gitu. Ternyata ketika sudah sedih pergi, dipanggil lagi Rasulullah, dipanggil sampai di depannya. Rasulullah mengatakan, abi wa abuka finnar, bapakmu dan bapakmu bodoh-bodoh rokok. Nah, ini kalimat itu ayahnya. Ibunya
Rasulullah pernah pergi dari perjalanan melewati Abwa. Abwa itu adalah daerah di mana ibunya meninggal. Aminah meninggal di situ. Rasulullah mendatangi kuburan ibunya, kemudian mau berdoa, minta izin kepada Allah, ya Allah, aku ingin mendoakan ibuku. Ternyata Rasul nangis, buku para sahabat akhirnya nangis, ikut nangis, bertanya Rasulullah, apa yang menyuki, apa yang buat engkau sungguh bersedih ya Rasulullah? Aku minta izin kepada Allah untuk mendoakan ibuku, ternyata Allah oleh. Nah, hadis ini kemudian dengan kalangan salafi, wes bukti bahwa ayah ibunya bukan muslim dan belakang. Si lain orang kita, kalau saya nggak mau ribut, saya nggak mau ribut karena keduanya punya takwilan. Kalimat abun itu apakah ayah beneran atau maksudnya paman karena yang merawatnya, ataukah mbah, itu sangat mungkin. Dalam bahasa Arab itu sangat mungkin makna ab di sini adalah saudara-saudara keluarganya. Tapi yang pasti yang tidak mungkin dipungkiri bahwa keduanya adalah orang yang hidup sebelum masa kerasulan. Itu pasti. Ayah dan ibu Rasulullah itu hidup di masa yang belum ada dakwah Islam. Jadi kalau Islam itu apa? Islam itu adalah yang beriman kepada Allah dan Muhammad sebagai Nabi. Gimana mau iman kepada Rasulullah? Anak ibu lahir, kan? Andai kan, lu ibunya kan lahir ketika Rasulullah masih kecil. Rasulullah ibunya meninggal, Rasulullah baru berusia 4 tahun. Guru dari Nabi. Gimana mau iman? Soal urusan yang piye, serahkan kepada Allah, orang perlu diributkan. Daripada ribut, lu udah ngerti. Dari itu saya sekolah. Kalau saya pribadi akan ribut dari rumah. Yang pasti mereka berada di fatrah, apakah terus dihukumi sebagaimana? Karena ada di kalangan orang-orang Quraisy yang saat itu masih punya pegang tauhid, ada, termasuk di antara Waqaf bin Nufail. Itu masih pegang tauhid, nggak mau nyembah berhala. Di antaranya adalah Rasulullah sendiri, di antaranya adalah Abu Bakar As-Siddiq. Dia hidup di Quraisy, nggak pernah minum khamr, nggak pernah nyembah berhala. Hatinya bersih. Iki burung Islam ini sekolah orang Islam. Burung masuk Islam ke Islam. Nah, apakah ayat dari ibu Rasulullah seperti itu pula? Allah malah diceritani. Andai kan dia, kan belum ada yang mendakwai. Maka ahli fatrah ada hukum tersendiri. Ada yang ulama menyampaikan bahwa mereka yang hidup di ahli fatrah akan diuji nanti di akhirat. Ujian mereka di akhirat nanti akan ada ujian tersendiri bagi mereka yang benar-benar hidup belum pernah mendapatkan dakwah Islam. Nah, itu asli masa fatrah adalah masa di mana tidak mendapatkan dakwah seorang nabi pun atau murid seorang nabi pun tidak tersampaikan kepada mereka. Itulah masa fatrah. Nah, bagaimana dengan orang-orang yang hidup di Papua, yang mana alam itu? Yang pasti kalau secara teori mereka bukan ahli fatrah. Tapi andai kan mereka ada hidup dari lahir sampai mati belum pernah mendengar kalimat azan, belum pernah mendengar kalimat Muhammad SAW, terus Allah hukumi sebagai fatrah pun itu urusan Allah, bila tahu. Jadi contoh dalam masa fatrah ada bab semacam itu. Ada pun yang terkait dengan golongan lainnya perlu mungkin dibahas dalam buku-buku syarah penjelasan yang lebih mendalam yang kebetulan saya di hadis itu belum pernah membaca secara detail sampai syarahnya saya belum melakukan. Demikian kita tutup dengan majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.